Pada suatu pagi di akhir bulan November tahun 1095, khotbah Paus Urbanus II yang penuh semangat bergema di seluruh Eropa. Ribuan ksatria dan rakyat biasa mengambil salib dan berbaris ke timur. Selama 200 tahun berikutnya, tentara Kristen berupaya merebut kembali Palestina dari kekuasaan Islam. Namun baik tentara salib maupun kaum muslim tidak mempunyai strategi besar. Akan sulit bagi pemerintahan abad pertengahan yang terfragmentasi untuk melaksanakan rencana tersebut. Negara-negara tentara salib Outremer, Edessa, Antiochia, Tripoli dan Yerusalem menduduki 600 km pantai dari Anatolia hingga Sinai. Itu dilindungi oleh pegunungan di utaranya. Dan ke arah timur dan gurun di sebelah selatannya, memisahkannya dari pedalaman Syria dan Mesir. Pertanian berkembang pesat di lembah-lembah. Dari segi perdagangan, wilayah ini berfungsi sebagai titik transit barang-barang jalur sutra ke Eropa, serta kafilah Muslim dari Mesir ke Suriah dan Arab. Wilayah ini merupakan rumah bagi etnis dan agama yang merupakan rumah bagi orang-orang Armenia, Arab, Yahudi, Sunni, Syiah, dan Druze. Dan menjelang Perang Salib, mereka diawasi oleh kelas penguasa Turki dan kelas ulama agama Arab. Perang Salib Pertama, atau lebih tepatnya salah satu dari 3 pasukan perang salib yang dibentuk antara tahun 1096 dan 1101, meraih kemenangan dengan memasuki kekosongan kekuasaan dalam pertempuran setelah runtuhnya Kekaisaran Seljuk. Berarti kekuatan utama Sunni, Aleppo, Damaskus dan Mosul di Irak, tidak bisa berkoordinasi satu sama lain, apalagi dengan Syiah Fatimiyah di Mesir. Kaum Muslim juga salah membaca tentara salib, percaya bahwa mereka menginginkan penaklukan perbatasan seperti orang-orang Kristen lain sebelum mereka. Namun sekali lagi, Perang Salib Pertama memang berskala besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, melibatkan 130.000 orang fanatik di seluruh Eropa. Bersedia menderita korban yang sangat besar demi Yerusalem. Bagaimanapun, perpecahan umat Islam mempunyai konsekuensi nyata. Meskipun kavaleri berat mereka dapat menandingi ksatria Franka, tidak ada kekuatan Muslim yang mampu mengalahkan mereka. Oleh karena itu, pasukan mereka gagal dalam pertempuran konvensional, sementara tentara salib menemukan serangan balik terhadap taktik serang dan lari Muslim. Bahkan pembantaian tentara salib mempunyai dampak strategis. Ketika garnisun melarikan diri sebelum mereka dikepung dan kota-kota menyerah daripada berperang. Demikianlah Outremer ditaklukkan oleh tentara salib. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mempertahankannya. Masalah utama yang dihadapi pertahanan tentara salib adalah kurangnya tenaga kerja permanen. Kebanyakan tentara salib pulang setelah pertempuran berakhir. Di lain waktu, hanya 2.000 ksatria yang tersisa di Outremer tanpa cukup tentara. Tentara salib berada dalam kondisi lemah, nyaris tidak mampu mempertahankan diri, apalagi melakukan penaklukan lebih lanjut. Masalahnya sebagian disebabkan oleh diri sendiri. Pertama, elit tentara salib mengecualikan orang-orang non-Katolik dan tidak pernah sepenuhnya memanfaatkan tenaga kerja lokal. Kedua, persatuan tentara salib, yang pada awalnya cukup lemah, dengan cepat runtuh. Ketika Yerusalem berdebat dengan negara-negara lain dan faksi-faksi yang berjuang untuk menguasai kerajaan itu sendiri, tentara salib bahkan merusak hubungan mereka dengan Eropa setelah Perang Salib Kedua, yang berarti bahwa hanya sedikit pemimpin yang pergi ke Outremer antara tahun 1150 dan 1180. Sementara itu, tentara salib mengembangkan 3 respons terhadap masalah tenaga kerja, pemukiman, kastil, dan perintah militer. Selama Perang Salib Pertama, tentara salib mengusir penduduk asli dari kota dan mengambil alih tempat mereka sebagai penduduk tetap. Pemukim dari Eropa Mediterania didorong untuk berimigrasi melalui tawaran lahan pertanian murah, bersama dengan para penjahat yang dideportasi ke Outremer. Namun, penyelesaian yang berhasil masih bergantung pada kemampuan tentara salib untuk mengamankan wilayah tersebut terlebih dahulu, dan tanpa tenaga untuk mencegah penyerangan oleh Muslim, upaya ini akan sia-sia. Kastil menjadi komponen kunci pertahanan tentara salib, tetapi dengan garnisun yang hanya terdiri dari 100 tentara, sebagian besar kastil tentara salib tidak diharapkan untuk memblokir tentara atau memegang posisi kunci. Sebaliknya, kastil adalah cara untuk melestarikan tenaga kerja, bertindak sebagai tempat perlindungan di mana tentara salib yang kalah bisa melarikan diri alih-alih ditangkap dan dimusnahkan. Kastil juga merupakan markas untuk menahan dan mengalihkan perhatian musuh. Namun strategi pertahanan tentara salib bertumpu pada semacam pertahanan mendalam di mana, dalam menghadapi invasi, garnisun kastil akan bergabung untuk membentuk pasukan lapangan dadakan. Pasukan lapangan inilah yang kemudian akan mengusir atau mengalahkan musuh. Tentara lapangan inilah yang pada akhirnya menjamin keamanan Outremer. Jika benteng mereka hilang tanpa garnisun,
pada dasarnya tidak berdaya di hadapan musuh, dan pertahanan tentara salib akan runtuh, seperti yang terjadi di Edessa dan Antiochia setelah kekalahan mereka. Oleh karena itu, tentara salib tidak boleh kehilangan keunggulan militernya. Keunggulan ini diperoleh dari perintah militer dan berkat perkebunan yang luas di Eropa mereka mampu membangun kastil melebihi kemampuan yang mampu dibeli oleh penguasa setempat. Menariknya, mereka juga dapat dikirim ke daerah-daerah yang terpencil. Dalam perang, para Templar dan Hospitaller masing-masing mampu mengumpulkan sekitar 300 ksatria Franka yang sangat penting, yang ahli dalam bidang tanah dan rakyatnya. Namun status mereka sebagai pemukim permanen juga berarti bahwa umat Islam cenderung mengeksekusi mereka daripada menebus mereka, sehingga kekalahan mereka menjadi bencana besar bagi mereka. Oleh karena itu, tentara salib banyak mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran, yang risikonya tinggi dan semakin meningkat. Ksatria Franka tetap tangguh, namun adopsi pemanah kavaleri Turki berarti bahwa kaum muslim semakin mampu memikat tentara salib.